Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 4 ayat ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus juga mengatakan dalam kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap! Dan Paulus mengatakan dalam kisah 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan dan maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Puji Tuhan. Dan selamat pagi bagi kita semuanya. Saudara-saudara kita besok akan merayakan Idul Fitri minal aidin wal faidin kepada semua atau seluruh umat muslim di seluruh dunia. Kiranya Tuhan memberkati Anda semuanya dalam sukacita yang begitu luar biasa. Puji nama Tuhan. Dan pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Allah, doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan senantiasa menyertai kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih bahwa kami tahu apa yang terbaik kami lakukan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau sebuah perusahaan membutuhkan perusahaan atau tenaga kerja dalam sebuah perusahaan dibutuhkan, misalnya tenaga engineer, tamatan S1 insinyur atau lain sebagainya. Kalau sales untuk sales, dan adalah orang-orang yang dibutuhkan itu sesuai dengan kemampuannya. Sehingga ketika sesuai dengan kemampuannya, dia akan diterima, dan itu pun melalui seleksi yang begitu ketat. Tapi dalam pekerjaan Tuhan juga ada hal yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang percaya. Dan apakah yang dibutuhkan gereja Tuhan? Kita akan baca dulu firman Allah, ayat yang ke-20 sampai 22 dalam Filipi 2. Filipi 2 ayat 20 sampai 22. Karena tak seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan kamu tahu telah menolong aku dalam pelayanan Injil seperti seorang anak menolong bapaknya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah orang yang dibutuhkan gereja Tuhan, atau orang-orang yang dibutuhkan gereja Tuhan. Siapakah orang-orang yang dibutuhkan gereja Tuhan? Yang pertama dikatakan ayat 20, orang-orang yang sehati dan sepikir. Artinya ada gembala seperti Paulus dengan anak rohaninya Timotius. Mereka sehati sepikir untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, dan mereka melakukannya dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang terhormat, cara-cara yang baik, bukan cara-cara yang seruduk, serampang sana, serampang sini, undang sana, undang sini, hanya untuk memanipulasi dan hanya untuk memperbanyak jemaat Tuhan. Seharusnya gereja Tuhan harus melakukan tugasnya. Walaupun ada orang banyak yang mengatakan saya begini, tetapi yang mau saya katakan adalah selama Anda tidak punya konsistensi untuk betul-betul menjaga keutuhan umat Tuhan, Anda hanyalah omong belaka. Satu contoh, kalau Anda seorang gembala, pemenang jiwa di luar sana, tetapi kemudian Anda menerima banyak orang dari gereja-gereja yang lain, apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda menjaga perasaan teman Anda? Apakah Anda mengatakan, oh puji Tuhan, perpuluhan tambah, kolekte tambah? Haleluya, puji Tuhan. Sulit memilih orang-orang yang sehati sepikir untuk sesuai dengan kehendak Kristus. Paulus dan Timotius adalah orang yang sehati sepikir dalam menjalankan tugas, bahwa mereka
melayani tidak mendirikan di atas pondasi orang lain. Sekarang ini gereja Tuhan bukan berlomba-lomba mencari jiwa-jiwa, tapi berlomba-lomba memindahkan. Itu bukan pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah orang-orang yang berasal dari orang yang tidak percaya datang kepada Kristus. Saya punya anggota dulu, wakil saya mengatakan ketika saya menolak orang datang ke tempat saya karena saya mengenal pendetanya, lalu kemudian Pak Pendeta ini, kita berdua bertambah jemaat, ada orang datang diusir, ya. Saya tidak 1-2 kali menolak orang-orang yang sudah berasal dari orang sana atau gereja lain, terkecuali ketika saya sudah dia rela, saya telepon pendetanya, lalu kemudian pendetanya saya telepon, oh ya sudah layani, lalu mereka serahkan kepada saya, lalu saya layani. Saya tidak mau yang sembunyi-sembunyi. Tapi banyak rekan-rekan saya bukan malah melakukan sembunyi-sembunyi, malah terang-terangan. Tidak menjaga marwah masing-masing hamba Tuhan. Ya terserah Anda lah. Ya, tapi saya tidak seperti itu. Saya tidak mau seperti itu. Itu sebabnya kalaupun saya diperlakukan tidak baik dengan orang-orang, saya akan berkata, itu kan bukan jemaat saya, itu jemaat Tuhan. Kalau Tuhan percayakan, puji Tuhan, tidak juga puji Tuhan. Saya makan karena Tuhan, bukan karena jemaat. Walaupun saya tidak memungkiri bahwa jemaat memberkati saya. Tetapi Anda tahu, ketika Anda mengandalkan kekuatan jemaat, Anda tidak pernah melihat kekuatan Tuhan dengan cara-caranya yang ajaib dan heran. Itulah sebabnya orang yang sehati sepikir itu sangat langka, sangat jarang ditemukan dalam gereja Tuhan sekalipun. Dalam gereja yang besar sekalipun sehati sepikir itu sangat sulit. Tapi gereja harus mengetahui bahwa itulah yang dibutuhkan dalam gereja Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah, yang dibutuhkan gereja Tuhan adalah orang yang memperhatikan gereja Tuhan. Ayat 20a B. Dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan. Jadi dia adalah orang yang memperhatikan gereja Tuhan, memperhatikan orang-orang, memperhatikan domba-domba, memperhatikan setiap orang. Tidak banyak seperti itu. Saya ketika melayani satu tempat yang jauhnya dari sini kira-kira 20 km. Saya betul waktu itu belum ada kendaraan, belum ada mobil, dan saya harus naik kendaraan berapa kali? 1 kali ke Swete, 1 kali ke 3 kali berkendaraan, ya. Yang pertama mobil, yang kedua mobil, yang ketiga Cidomo, karena tidak ada kendaraan ke dalam. Dan bertahun-tahun saya melakukan itu. Dan ketika saya melakukan itu, dan ada orang-orang yang merasa, ya gimana ya, saya akan lakukan 3 kali seminggu, karena saya mengajar mereka dan melatih mereka juga dalam berbahasa Inggris, dan juga ada hal-hal yang saya kerjakan di sana untuk menumbuh kembangkan mereka. Walaupun pada akhirnya mereka akan pindah kemari. Dan yang mau saya katakan adalah ketika itu terjadi, ada banyak orang-orang yang tidak suka. Karena apa? Kadang-kadang masa orang miskin diperhatikan, kami orang-orang kaya. Yang mau saya katakan adalah orang miskin perlu diperhatikan, orang kaya juga perlu diperhatikan, supaya jangan terjadi komplainnya. Tapi saya berpikir karena mereka sudah membantu saya melayani, sudah ngerti gitu loh. Tapi tidak. Tapi ya itulah manusia. Yang mau saya katakan, perhatikan orang miskin, perhatikan orang kaya. Kiranya Tuhan memberkati sehingga tidak terjadi komplain yang seperti saya lakukan. Dan saya pada akhirnya mengubah cara saya. Dan saya pada akhirnya melibatkan mereka. Dan setelah saya melibatkan mereka, mereka nggak mau. Dan sejak saat itu mereka saya libatkan nggak mau, mereka tidak lagi banyak komplain. Ya, karena dia pikir pendeta saya ini yang betul-betul mau melayani. Dan
Dan saya bersyukur bahwa semua selama kepentingan saya melayani itu Tuhan cukupkan ya. Sampai akhirnya Tuhan memberkati saya ini dan itu. Nah, yang mau saya katakan adalah perhatikan kepentingan domba-domba. Karena firman Allah, yang sakit aku rawat, yang luka aku beban, yang sakit aku kunjungi, yang menderita aku hibur, dan lain sebagainya. Kalau gereja tidak hadir, maka gereja akan menjadi ombak. Perlu dibutuhkan orang-orang yang betul-betul memperhatikan gereja Tuhan. Yang ketiga, orang yang dibutuhkan gereja Tuhan adalah orang yang teruji kesetiaannya. Di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah-tengah apapun, perlu orang-orang yang teruji. Saya pernah ditinggalkan sebanyak satu kali pindah itu 30-an orang ke satu gereja. Apakah saya bersungut-sungut? Memang pada hati itu, aduh, karena apa? Dia yang saya anggap orang yang saya tuakan, orang yang banyak memberikan nasihat, tapi karena peristiwa 171 akhirnya terjadi riot, terjadi intimidasi, tekanan, sementara saya masih dalam rangka ya, tahu sendirilah ya. Tetapi firman Allah katakan orang-orang yang sangat dibutuhkan dalam gereja Tuhan adalah orang-orang yang kesetiaannya teruji dalam badai samudera apapun, dalam penderitaan apapun, dia tetap selalu berdiri bersama-sama gembalanya. Bukan kalau gembalanya itu melakukan dosa kejahatan, ya silakan tinggalkan. Kalau pendetanya tidak mau berdoa, tidak mau peduli, silakan tinggalkan. Saya juga tidak mendukung hal seperti itu. Tapi kalau dia senantiasa berdoa atas hidupmu dan melakukan apa yang harus diperjuangkan, dan Anda meninggalkan. Tapi ketika saya merasa saya marah dalam hati saya, tapi saya tidak sakit hati begitu, tapi cuma marah. Nah, ketika saya itu komplain sama Tuhan, saya mengatakan itu, aku pun mengalami hal yang sama. Seorang murid tidak lebih dari gurunya. Aku saja yang Tuhan ditinggalkan, apalagi kamu. Tapi saya mau katakan, memang harus orang-orang yang teruji. Yang dibutuhkan gereja Tuhan itu adalah orang-orang yang teruji dan orang-orang yang betul-betul mau bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Disitulah kita akan melihat hal-hal yang Tuhan nyatakan. Jadi orang-orang yang dibutuhkan gereja Tuhan adalah orang-orang yang sehati sepikir, orang-orang memperhatikan gereja Tuhan, orang-orang yang teruji kesetiaannya, walaupun badai tantangan, rintangan, persoalan, dia tidak akan undur. Maka sebaliknya dia akan menjadi berkat untuk memberikan kebutuhan, memotivasi orang-orang. Ini bukan karena kita. Saya tidak ingin ada kerusuhan, tapi terjadi kerusuhan. Saya tidak ingin ada intimidasi, tapi terjadi intimidasi. Tapi pilihan kita, apakah kita mau bertahan dalam iman kita atau tidak. Dan saya memilih untuk bertahan dalam iman saya, untuk tidak mendukakan sang guru saya. Dan saya memohon kepada jemaat Tuhan untuk sabar. Karena bukan saya sebagai sumber membuat kehebohan itu, tapi orang-orang lain. Tapi mereka mengatakan kami cari damai, ya silakan. Tetapi sampai hari ini saya tetap punya hubungan yang baik dengan mereka. Saya tidak ingin sakit hati dengan mereka. Karena kembali lagi, domba itu adalah milik Tuhan. Kalau ia sedang dipercayakan padamu, pelihara dengan baik-baik. Kalau Tuhan mengambil dengan caranya, engkau tahu kualitas mereka bagaimana. Dan pada saatnya engkau pun tahu, pindah sana, pindah sini, pindah sana, ada lelah, ada tak bertumbuh sama sekali. Ya begitu. Karena apa? Di tengah-tengah saat proses mereka meninggalkan yang seharusnya tidak, tapi bertekun di dalam doa, di dalam pengharapan, dalam iman kepada Tuhan. Kalau saja gereja Tuhan menemukan orang-orang yang teruji kesetiaannya, teruslah berjuang dengan Kristus. Dan Anda yang akan mendapatkan upahnya dari Kristus. Dan Anda akan mendapatkan hormat lebih dari orang-orang yang mengenal Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita Tuhan.
kita berdoa dalam nama Yesus. Segala hal yang sudah kami sampaikan kiranya Tuhan berkati. Gereja membutuhkan Tuhan orang-orang yang sehati sepikir, orang-orang yang perhatikan gereja Tuhan, orang-orang yang teruji kesetiaannya. Kiranya Tuhan kirimkan bagi setiap gereja Tuhan, sehingga tidak ada lagi jemaat-jemaat yang menjadi pecundang, tetapi menjadi berkat dalam gereja Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kalau engkau sakit, apapun sakit penyakit, arahkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit mereka yang mereka derita, baik itu lumpuh, baik itu lepra, baik itu kanker, cancer dan lain sebagainya, tumor, dalam nama Yesus, jantung koroner dan lain sebagainya, berbagai penyakit, kelemahan, firman katakan usir, dan kami mengusirnya dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita keluar, dan oleh biru Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau engkau sedang mengalami masalah dalam hidupmu, mari Tuhan yang menolong engkau, arahkan tangan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah berberat, aku akan berikan kelegaan bagi. Dalam nama Yesus, segala kelelahan mereka, segala pergumulan mereka, segala apa yang mereka butuhkan, Tuhan jawab. Engkau hadir untuk mereka, menolong mereka, memperhatikan mereka, dan menjawab segala kebutuhan mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi dan selamat kita beraktivitas untuk bersama dengan Tuhan. Kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Mantap, mantap, mantap.